Hari ini kita akan belajar tentang betapa dahsyat, betapa pentingnya kata-kata itu. Betapa luar biasanya pengaruh kata-kata sehingga ia dapat memengaruhi orang lain. Dengan kata-kata, Anda bisa menjatuhkan seseorang, tetapi dengan kata-kata juga, Anda bisa membangkitkan seseorang. Dengan kata-kata Anda bisa menghancurkan dunia, tetapi dengan kata-kata juga, Anda bisa menghidupkan dunia, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggalkan. Let it be our goal, menciptakan dunia yang lebih baik dengan kata-kata yang tepat, dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang membangun. Saya kasih contoh. Betapa pentingnya satu kata itu mempengaruhi banyak hal. Ada seorang anak, dia berusaha meyakinkan orang tuanya, bapaknya, dia berusaha berbuat yang terbaik supaya mendapat pujian bapaknya. Tetapi bapaknya ini adalah orang yang tidak mudah percaya, orang yang tidak mudah mengagumi, dan orang yang tidak mudah memuji. Lalu kemudian anak ini masuk universitas. Semester 1, dia memperoleh nilai A semuanya. Dia telepon bapaknya, "Pak, saya berhasil mendapatkan nilai A semuanya. Apakah Bapak bangga dengan saya?" "Please, Dad, katakan that you're proud of me. Katakan bahwa Anda bangga dengan hasil yang saya capai." Di ujung telepon sananya bapaknya berkata seperti ini, "Nak, nanti saya telepon balik. Bapak lagi sangat sibuk." Kata "sangat sibuk" ini rupanya membuat apa yang sudah bangkit kembali jatuh. Anak ini putus asa. Lalu kemudian dia mabuk-mabukan. Dia bergaul dengan pergaulan yang salah, dan dia menggunakan narkotika. Lalu kemudian tidak lama berselang dia meninggal karena overdosis. Anda bayangkan, hanya dengan kata-kata yang salah bisa mencabut nyawa seseorang. Saya begitu sibuk sehingga tidak punya waktu bagi orang yang justru amat sangat saya kasihi. Kata-kata bisa menjatuhkan orang, tetapi dengan kata-kata juga kita bisa membangkitkan orang. Jangan pernah mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu untuk Tuhan. Saya begitu sering mendengar orang berkata bahwa saya tidak punya cukup waktu untuk melayani Tuhan. Hati-hati, karena perkataan Anda akan membawa dampak yang sangat besar. Karena waktu itu sebenarnya kita punya. Anda bayangkan, seorang yang sangat sibuk sekalipun, begitu dia diperhadapkan dengan kematian, maka konsep kehidupannya langsung berubah total dan drastis, dan dia menjadi punya sangat banyak waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk konsultasi kedokteran, waktu untuk pergi ke dokter, waktu untuk membaca firman, waktu untuk berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya menyembuhkan dia. Ketika manusia diperhadapkan pada satu kata, kematian, maka totalitasnya akan berubah. Dia seketika akan punya banyak waktu untuk supaya dia bisa sembuh, untuk supaya dia bisa berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan Tuhan. Berarti memang manusia punya cukup banyak waktu.
belajar tentang keberagaman, tentang pluralisme, tentang bagaimana kita harus menghargai orang lain tanpa melihat suku, agama, dan ras. Karena begini, saya pernah mempelajari ada sebuah teologi yang bernama teologi religionum. Teologi ini adalah bagaimana kita melihat agama atau iman, kepercayaan orang lain dengan perspektif agama, iman, dan kepercayaan orang tersebut. Terkadang kita melihat agama lain dengan kacamata kita sendiri, kita mengukur sepatu orang lain dengan ukuran kaki kita sendiri. Inilah kekeliruan yang sering terjadi, sehingga agama berantem, merasa diri yang paling benar, paling menguasai sorga. Kunci sorga cuma dia yang pegang sendiri, sedangkan yang lain tidak. Jadi kita melihat bahwa kita harus menerima dan mengakui keberadaan agama lain itu dari perspektif keberagamaan orang lain tersebut, sehingga kita tidak berdiri sendiri di atas kebenaran dan mengaku yang paling benar, sedangkan yang lain tidak. Inilah yang sering menjadi akar masalah radikalisme dan intoleransi. Kita tidak toleran terhadap perbedaan, padahal kita memang dilahirkan berbeda. Tidak satu orang pun di dunia ini yang sama. Mereka semua, kita semua berbeda. Jadi kalau kita melihat, semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan sorga, mengajarkan jalan ke sorga. Tetapi kenapa kita sering bertengkar sehingga justru kita jauh dari sorga? Padahal tugas agama-agama menurut saya adalah sama, menghadirkan sorga itu di bumi ini. Bukan nanti tunggu mati masuk sorga. Sorga harus dihadirkan di muka bumi ini, dan disitulah agama-agama bekerja sama, menghadirkan sorga kemakmuran, sorga kesejahteraan, sorga keadilan, sorga keterdidikan. Ini semua jadi kerajaan Allah atau kerajaan sorga dihadirkan di muka bumi ini secara bersama-sama, sehingga orang boleh merasakan, oh inilah sorga, bukan neraka. Kita menjadikan dunia ini neraka saat ini, berteriak, membuli, memfitnah, menyebar hoax tentang agama-agama tertentu, saling serang. Itu salah menurut saya. Kita harus bekerja bersama. Di dalam ajaran Islam dikatakan hablu minallah wa hablu minannas, sama. Kekristenan mengajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, sama. Jadi untuk apa kita ribut untuk hal-hal yang tidak esensial? Kayak makan roti, kita sibuk dengan urusan bagaimana bentuk roti itu. Ada yang bulat, ada yang segi empat, dan sebagainya. Tapi kita lupa terhadap esensi. Sering kita bicara terlalu yang sensasional. Kita bicara sensasi, tapi kita lupa esensi. Esensi roti itu apa? Bukan bentuknya, lonjong, bulat, segi empat, tetapi rasanya. Jadi kita sering kali berdebat dalam tataran-tataran ritualisme dan segala macam, tetapi kita lupa konten atau isi dari agama dan iman kita itu mengajarkan apa? Mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang bagaimana mengasihi orang lain meskipun orang itu berbeda dengan kita. Kebahagiaan dan keberhasilan adalah dua hal yang paling dicari manusia di sepanjang segala abad. Dari ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, orang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan secara bersama-sama. Tetapi apakah orang yang berhasil dapat disebut berbahagia? Dan sebaliknya, orang yang berbahagia itu berhasil? Belum tentu. Ada orang yang berhasil dalam hidupnya tapi dia tidak bahagia. Ada orang yang bahagia terhadap apa yang dia jalani selama ini tapi dia tidak berhasil.